Halo guys, balik lagi di Inside Cam. Seperti biasa kali ini gue mau membahas info seputar kamera pastinya. Dan kamera apa aja sih yang paling banyak dicari atau diburu sama fotografer. Ini dia tipe-tipenya. Oh ya, sebelum masuk ke kontennya, gue mau disclaimer sedikit ya, bahwa riset kali ini berdasarkan info dari beberapa temen gue yang kebetulan bekerja di toko kamera. Dan juga dari teman-teman fotografer lainnya. Dan gue akan umumin dari semua brand ya, jadi bukan brand tertentu aja. Oke, langsung aja. Yang pertama kita mulai dari Nikon dulu ya. Ada Nikon D610. Mungkin buat sebagian teman-teman ada yang asing sama kamera yang satu ini. Tapi buat pecinta Nikon, kamera ini masih cukup menarik buat dicari. Dengan harga 10-11 jutaan, kamera ini punya fitur dan spek yang cukup lengkap ya. Seperti halnya sensor 24 megapiksel FX format, XP 3 prosesor, 6 fps shooting, dan ISO hingga 25600. Yang dimana spek kayak gini cukup untuk kebutuhan fotografi, khususnya penggemar foto landscape atau alam bebas. Jadi walaupun udah cukup lawas, kamera ini masih oke banget ya buat kalian yang lagi cari-cari kamera DSLR dengan sensor besar, namun dengan harga yang setara APS-C. Kedua ada Canon EOS RP. Berdasarkan info dari temen gua, Canon EOS RP masuk dalam jajaran kamera yang paling banyak dicari. Entah kenapa alasannya, mungkin salah satunya karena harganya yang sempat turun ya, waktu itu turun 4 jutaan. Cukup drastis sih, bukan karena kameranya jelek ya, melainkan karena Canon cukup sering mengeluarkan kamera di seri teratasnya. Untuk speknya sih juga cukup menarik di harga 14 jutaan. Sensor full frame 26 megapiksel, digit 8 prosesor, video udah bisa 4K, dan yang penting dual pixel AF-nya. Jadi kamera ini bukan handal di fotografinya aja, melainkan juga di videografinya. Dengan gambar yang detail dan juga autofocus yang cukup cepat. Lanjut yang ketiga ada Sony A6000-an series. Lagi-lagi gue dibuat heran sih. Entah kenapa seri A6000-an ini masih aja laris manis di pasaran. Baik itu yang seri A6000 sampai A6500-nya, masih banyak yang lirik lah. Tebakan gue sih karena emang nggak ada yang sebaik seri ini untuk di kalangan entry level kamera, di sektor video maupun fotografinya. Udah gitu banyak juga nih lensa-lensa murahnya, apalagi third party-nya nih. Dan keuntungannya lagi yang gue rasa cukup mempengaruhi adalah mountingnya yang hanya menggunakan satu jenis. Jadi kalau ganti-ganti kamera sesama Sony Alpha masih bisa digunakan ya lensa lamanya. Nah, buat pecinta kamera retro, di urutan keempat ini ada Fujifilm. Ini dia Fujifilm X-T4. Yang dimana kamera ini menurut pengalaman penggunaan gue pribadi ini sangat-sangat oke dari kedua sektor fotografi dan juga videografinya. Dan sebelum X-H2S serta XS10 muncul, X-T4 ini menurut gue menjadi kamera terbaik dari Fujifilm yang pernah gue pakai. Dengan spesifikasi kelas flagship tentunya, 26 megapiksel BSI CMOS, 20 fps continuous shoot, 4K video up to 60 fps, dan yang paling dicari karena salah satunya ada fitur 5 axis di bodinya. Jadi kalau kadang bawa kamera dan pengen ada video dadakan gitu, nggak perlu pasang gimbal-gimbal lagi. Ribet ya, untungnya ada stabilisasi body yang cukup membantu ini. Kelima, ada kamera dari Lumix yaitu GH5. Nah, khusus buat kamera Lumix ini cenderung ke pembuatan video ya. Apalagi karena ada senior juga nih yang menggunakan, yaitu Om Gunrok ya, yang selalu menggunakan kamera-kamera dari Lumix dan gencar mempromosikan kamera dengan sensor MFT-nya itu. Menurut gue sih untuk sekelas GH5 emang oke ya, apalagi khusus pewarnaannya. Untuk harga kamera 20 jutaan dan keluaran lama, kamera ini masih bisa dibilang cukup superior dengan 20,3 megapiksel, video 4K 60 fps, 6,5 stop 5 axis, dan juga ada V-Log no crop 4K-nya. Dengan 225 DFD AF-nya juga. Jadi bagi pengguna Lumix, skill sangat diperlukan ya, apalagi buat kalian yang baru masuk ke dunia perfilman, bisa banget lirik kamera yang satu ini. Nggak kerasa udah yang keenam aja nih. Oke, ini dia ada Canon EOS M50. Berdasarkan info di lapangan, Canon EOS M50 masuk dalam jajaran tertinggi dengan kamera yang paling banyak diburu. Namanya juga Indonesia ya, kamera entry level ini masih dalam jajaran yang paling banyak diburu atau dibeli jumlahnya. Walaupun harganya di bawah 10 juta, Canon EOS M50 punya spek yang cukup oke, khususnya buat yang mau vlog atau bikin video. Kalau dirasa udah kelamaan, kalian bisa pilih yang Mark II-nya aja. Nah, selain bodinya yang compact, kamera ini punya sensor 24 megapiksel dengan sensor digit 8, ada eye detection-nya juga,
dan jangkauan ISO-nya yang bisa diperluas hingga 51200. Dan yang gak ketinggalan, perekaman videonya yang udah bisa 4K serta stabilisasi di bodinya. So, Canon M50 ini menurut gua masih sangat cocok dipakai dan dibeli buat pengguna baru. Dan dulu gue juga sempat make ya kameranya beberapa tahun. Emang enak banget sih ini kamera diajak jalannya. AF-nya juga cepet banget ya buat lawan kamera sekelasnya. Dan ini dia yang terakhir, pastinya masih di kelas entry level, yaitu Fujifilm X-A10. Nah, ini mungkin kebanyakan penggemar dari kalangan cewek-cewek yang pakai ya, karena yang gue tahu kayak beauty vlogger atau food vlogger tuh banyak banget yang awalnya pakai kamera ini. Apalagi kalau bukan harganya yang menggiurkan ya buat para pemula. Ditambah layarnya yang udah bisa di flip, cukup dengan budget 3 jutaan aja kalian udah bisa dapat kamera dengan spek sensor 16 megapiksel. Terus ada ID tag-nya juga, video cukup di Full HD dan ISO yang bisa sampai 25600. Jadi karena dari mulut ke mulut juga ya mungkin kamera ini jadi cukup diburu sama vlogger. So itu dia tadi guys 7 kamera yang paling banyak diburu versi Inside Cam. Ada kamera kalian nggak nih di daftar tadi? Atau mungkin baru punya rencana mau beli? Kalau punya info kamera apalagi yang paling banyak dibeli, coba tulis di kolom komentar aja ya. Sekian dan terima kasih.